Jadi kalau yang kalau nu kenal kiai sing tulisannya aku, kalau dia rada cocok gitu, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gaya kaligrafi. Tulisan wah, tidak. Nak rapati gelem nu kulo rada jamu wong. Ya aku bisa yo es gampang soalnya tak dosa. Ngetoknya tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, terus itu mati lagi tak tahu. Bahkan itu janggal dengan sendiri. Tadi mau mati kalau tak tahu. Ya mau, jadi sepuh beras sepuh. Ini kan, yang pernah sepuh sama saya. Ini kan, aku nak mau bunuh Islam, bingung, gue Islam boh. Ini nak soal kaligrafi ini dari kota Muhammad jadi rapi. Ngilangi bingung, itu ibadat. Aku yang mendingan, jadi aku ngomong mulai bisa agak tak bantah. Tangan dia bener, saya kita mau cuma wong. Terus rai dewu koyo mesum sidik-sidik koyo rai atau hidayat gitu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ono tulisannya. Islaman loh kan. Kowe marung misalnya, yo ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan misalnya Arab iki kodo apa manuk. Nah diikuti kan kodo gitu ya. Tapi bareng ono tulisannya ayat kursi kan. Manuk iki kok. Ayat kursi saingan mbek kodo kan. Paham kan? Jelas ya? Aku pas aku umur 17 tahun. Berarti dia dulu sampai lu kon mengkrepi. Mau nak suruh gue ngamuk. Ya ini di Mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah banyak adik mbah kula. Jadi adik kandungnya. Aku disini jangkal ya sering tak bantah sampai kula, tapi bantah apa? Barang apa enggak pundut wis karo ketara kenapa enggak pundut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Bapak mung dereng kapundhut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah kamu diwajibno kan sudah tuku ke. Apa? Malah sing ora kajila ora kabare kabeh. Alhamdulillah. Terus ngopo. Tapi alhamdulillah orang kajila kan berkabar. Ono sing kabare iku jenenge Ashabul Kahfi, tak kena apa ben ra kebakar. Aduh. Nyati ra jadi tas jimat. Dan sing kabare nak Rasulullah macam-macam. Tapi saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Keduna tulisin Nahdlatul Ulama gampang menang. Mustafa itu mah Mustafa. Ini sih mau ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Gue mesti awang dia rawan dengan aku. Awangnya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Dan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Jadi ngaji aku ganjaranku 10, masih balik wong. Kalian gak loro kan? Nama lele itu ditulis ke sitok. Sitok nama apa? 10. Sama misalnya jadi koin sama. Dan ada ngenyak Mustafa, wah dosa ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak. Waktu nak pulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia tidak sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali tidak ada yang. Tapi saking ingin menjaga kondisi. Kenapa tuh? Makanya Rasulullah itu semacam wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang.
Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal. Mana ada ngomong sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya, delok satu-satu ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape? Kula makmum mau yo bolak-balik makmum 20 yo. Bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula tetep harap pengen karena masalah. Kan di jalur khusus mas, jadi gak melok jalur ngomong. Masih aku makmum gue nak maghrib paling cara pengiran imamnya tetep aku. Yo ini dia imamnya, tapi cara pengiran. Dan Nabi ya tahu makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imamin Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, fawa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulan. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misalnya dengan Nabi. Ali bin Abi Thalib yang misalnya Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misalnya di situ. Jadi itu ya orang Arab yang mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau tidak apa. Keluarga, makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas, Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Nabi. Kalau Abdurrahman enggak, dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya mau kemana itu. Suwi rata-rata padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Menurut sekali-kali tahun 15 tahun ya rada sakar bedil. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusallil Mustafa khalfa ahad bilabna aufin waladul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali ilabna aufin, kecuali walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gak ada agar sholat kayak Imam Mustafa Rukun atau Imam Kaji Nabi. Tidak gaya-gaya dari zaman aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Tetap mikir, tetap kemana ya Rasulullah memimpin. Gue yang imam itu, tulis kamu tetap ono, bukan ono. Mustafa imam itu sebagai ono. Kok dijemo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman itu ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali, dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lambat. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nah kita ngepek. Ngepek itu kaya orang tidak ada laula anasukto ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwak putar. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, nah beberapa lagi dari contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqo sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu kan oleh Sayyidina Umar bin sebagainya. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam madzhab Zaidiyah itu sholat Isya itu yang 6:04. Di Yaman itu ada madzhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di mentorong. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i unik, sholat maghrib waktu rentek
Biqadri ayatat toharo saksur summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar ini. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Saya itu diajak jalan ke grup-grup habaib yang madzhabnya apa? Dia. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat isya. Jadi teman saya penaknya wis gak tanggungan. Mulai wis ya batal maghrib kalau isya. Aku udah tertarik banget. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa ini MUI wakil presiden, kriminal. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal, lu boleh jajal. Dewi aman ya, sopo? Nah sudah saya ulang lagi ya, itu tidak penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serang-serang tele boleh apa? Gelar doktoral. Ya itu ikhlas satu doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter. Ya, tapi bodoh nanti nyali. Oh, sebentar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi jujur ketika mulai jam 10. Nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang yang mau. Terus sahabat yang rukun-rukun itu guru Mustafa apa mana? Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah, iku yanamuna wa sallallahu alam yatabattu. Artinya setelah mereka ketiduran, semoga kejeglat-jeglit, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus Mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak asal itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi udah terus lorong ini lentas ya, rawleh. Jadi kamu Mustafa pas ngaji dulu, itu pas turun, itu raga kalau. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari Dewi Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakto sulusul lailin. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan. Meskipun bentuk akhlaknya ya, tapi misalnya kok otos kayak gerakan itu Nabi lah ya seneng, dia berat no umat. Tapi nak tahu belas Nabi hampir goblok. Itu untuk pisan-pisan lakon ini Nabi. Bukan aku ya tahu pisan tapi Nabi ngakon ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa dan menculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khati'in. Ya wahai bapak kami mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah.
Nah mungkin ngendikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum. Ojo mungkin tak jalur sepuro tapi ojo saya cimpuk. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, enggak ojo istighfar bareng-bareng nanti di jam. Ya kira-kira setengah 3. Mulai saya ingin ngomong istighosah setengah songan apa masih tahu ya tapi apa tentang ya iya harus di lapangan buka tempat mustajab waktu ini setengah songo ya orang waktu ya, tapi apa tentang ujaran ini anti istighosah itu coba melakukan tapi dulu komunikasi itu ngilang ilmu tapi ilmu sepakat nah istighfar wabil asarihum itu jadi wabil duha hum tapi kalau cuma apa ngeritik kayak aku kualat aku ya keben aku ngomong harus ngomong yes benar ya saya istighfar wabil asari musafirun wabil duha asar waktu sahur jam 5 apa jam 1 tapi kadang dia yang mendingan aku ya kerungu skriptim kok kerungu tapi nyatanya setengah 3 ya istighfar lumayan setengah 9 bar ya wes nak ngono dalil lumayan tapi ya jarang parah di sepura tenan aku lumayan jadi memang kita resiko ya kita sebagai ulama ya resiko hampir melok organisasi orang melok jamaah muslimin melok itu sudah nabrak syariat tapi ya lebih api di bang konser ya begitu tapi kok sering tapi kalau tahu melok ya tahu melok tahu jutaan kok lu kok kok ya gue syarat bareng ping 3 ping 4 ping 4 syarat pokoknya orang berutang setahun bisa gue syarat dan aku ganti nabi hak orang teko itu ya umat lu dia nabi dia tapi misalnya takoin nabi kok teko terus ya padahal orang persis yang nabi sering betul begitu jadi kalau suami kita terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa beliau itu fair betul jadi kalau membela sunnah rasul ya kayak gitu mati-matian ketika syariat mau ditambah dengan ijabah lam yajid beliau juga menentang mati dan pernah orang atau sholat sunat oleh ngeritik yang mati-mati jadi ngomong soleh tenang yang kondang ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyarang selawasi rasolat ketemu kiai khusyuk, sholatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir, langsung bahas itu sholat bang, keselawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya bersolat, melong, caranya bisa bermelong. Jadi Nabi orang ngomong di sholat, ya Rasulullah berarti ngaji dengan ngaji apa? Para itu caranya sholat, jadi ben, jadi gini, mau aku sholat bermelong, Nabi sholat zuhur bermelong. Asar kon melok barang wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat seperti sallu kamar itu muni. Dia salat kok sembok royi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sab'ata. Awaluha aniyat. Ora tau lah. Asani qiyamul qadir. Asani qiraatul ora ono Nabi ngulang itu. Itu aku salat ke. Aku salat. Kenapa lima? Ojo sito, mau nak pergi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mau. Kayak kasusnya Islam di Sumatera itu, desa ini saya Yusuf Baros itu menangis Sayyidina. Jadi sajane versi Islam Anyar pertama sekitar Sumatera, wajah itu boy Sumatera. Indonesia sih kan, Baros itu gila menangis Sayyidina. Itu ulang sholat lagi telu, goyong. Boyong nanti saya kamu ini nak sholat mau tahu. Diulang telu. Boyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah sungguh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sebelum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu sholat. Ya, itu misalnya kan Nabi mau ulang sholat asar harus dia mulai. Wah, dira-dira Nabi asar tok, liane ora. Perkara. Terus. Rawal Bukhari wa man disapani wong istaghfar nyebalik sapa man Nabi baik kan program rahim fasira mongko sapa man al mawad data seneng. Mawad data ahlika.
ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddah ing senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatan ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatan ing senengi keluarga wong sing nyepelekno keluarga dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga akhirnya ya repot aku tak apa-apa kalau disapane wong mustakhofa nyepelekno sapa man di ahlihi ing keluargane man aizab jadi itu siji man khosira mongko idun sapa man qalibal maisati ing enake penguripan wong ana tukaran di bojo ya lara aku tak apa ora iso